Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Dina Tiraningrum dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar, tentang bab kesulitan belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning difficulty adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang telah dicapai tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian kesulitan belajar menurut para ahli. Yang pertama, Lyon, 1996. Konsep learning disability atau kesulitan belajar fokus pada kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Contohnya, pada anak dengan kesulitan membaca juga akan mengalami gangguan pemusatan perhatian pada tingkat tertentu. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar menurut ahli yang kedua yaitu Samuel Crick dalam Harlan, Kaufman, dan Pullen 2012 menyatakan learning disability memiliki banyak jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan siswa dengan inteligensi normal namun memiliki masalah dalam belajar. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar menurut ahli IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act atau disingkat IDEA tahun 1997 mendefinisikan specific learning disability, kesulitan belajar spesifik yang kemudian disingkat dengan SLD sebagai gangguan pada satu atau lebih proses dasar psikologikal termasuk pemahaman atau penggunaan bahasa, berbicara atau menulis, gangguan yang termanifestasi pada kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengar, berpikir, berbicara, membaca, dan lain-lain. Faktor-faktor dalam kesulitan belajar. Next. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, sekarang kita membahas yang faktor internal dulu ya. Faktor internal meliputi yang pertama, faktor inteligensi, yang kedua, faktor bakat, yang ketiga, faktor minat, yang keempat, faktor kepribadian. Yang pertama yaitu faktor inteligensi. Apa sih faktor inteligensi itu? Keberhasilan seorang anak ditentukan dari tingkat tinggi rendahnya kecerdasan anak. Apabila anak itu tingkat kecerdasannya tinggi, maka dia akan berhasil dalam belajarnya dibandingkan dengan anak yang inteligensinya rendah. Kedua yaitu faktor minat. Dengan adanya minat akan mendorong terhadap keberhasilan. Ketika anak yang berminat terhadap suatu pelajaran, maka ia akan lebih memahami dibandingkan anak yang kurang berminat, maka ia akan kesulitan dalam belajar. Ketiga yaitu faktor bakat. Bakat ini dapat menyebabkan kesulitan belajar apabila bakat ini kurang mendapatkan perhatian. Keempat yaitu faktor kepribadian. Faktor ini dapat menyebabkan kesulitan belajar jika tidak memperhatikan fase-fase perkembangan atau kepribadian seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Next. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Dalam faktor keluarga, kesulitan belajar dipengaruhi oleh sikap kedua orang tuanya yang mengucilkan anaknya, tidak mengetahui sifat kepribadiannya, minat dan bakatnya. Banyak sekali anak yang mengalami kesulitan ini karena faktor perceraian, broken home, percecokan antara kedua orang tuanya, dan masih banyak yang lain. Next. Kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga kedua setelah keluarga. Beberapa faktor di antara lain. Yang pertama, cara penyajian yang kurang baik. Yang kedua, hubungan guru dan murid kurang harmonis. Yang ketiga,
alat pelajaran yang kurang memadai, dan masih banyak yang lain. Next, yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Ilmu yang didapat dari pengalaman bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah terserap oleh individu dibandingkan pengalaman belajarnya di sekolah. Jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu learning difficulty. Learning difficulty ini dibagi menjadi 3. Yang pertama disleksia, yang kedua disgrafia, yang ketiga diskalkulia. Yang pertama yaitu disklesia. Disklesia ini ketidakmampuan belajar untuk membaca. Yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia ini ketidakmampuan belajar untuk menulis. Yang ketiga yaitu diskalkulia. Diskalkulia ini ketidakmampuan belajar untuk matematika. Next, yang kedua yaitu underachiever. Underachiever ini ketika siswa tidak menampilkan potensinya. Adapun ciri-cirinya juga. Yang pertama yaitu prestasi tidak konsisten, kadang bagus, kadang enggak. Yang kedua yaitu rendah diri. Yang ketiga tidak menyelesaikan PR-nya. Yang keempat malas bahkan depresi. Next, cara mengenali anak yang mengalami kesulitan belajar. Next, pertama menunjukkan prestasi rendah di bawah rata-rata nilai. Yang kedua, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas belajar. Yang ketiga, anak didik menunjukkan sikap kurang wajar seperti acuh tak acuh, mudah tersinggung, berpura-pura. Yang keempat, yaitu anak didik menunjukkan prestasi belajar tinggi untuk sebagian mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajar itu akan menurun drastis. Nah, itu tadi sedikit informasi dari bab kesulitan belajar. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.